Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di hari yang sangat krusial, karena hari ini kita akan kembali berhadapan dengan Red United Forever, di mana sebelumnya kita berhasil mengalahkan mereka di kandangnya sendiri dengan skor tipis 4-3. Oke guys, jadi sebelumnya kita berhasil mengalahkan Red United Forever dengan skor tipis 4-3 di kandangnya sendiri. Dan untuk lolos ke babak final, Red United Forever harus bisa mengalahkan tim kita Chelsea dengan skor minimal 2-0. Jika mereka berhasil, otomatis kita yang akan tersingkir dari babak semifinal Liga Champions musim ini. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai Red United Forever mengalahkan kita di kandang kita sendiri. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus bersiap dengan sangat baik untuk bisa mengalahkan mereka dan menyingkirkan mereka dari babak semifinal. Kita sudah berusaha keras di kandang mereka sendiri dan kita mampu mengalahkan mereka meskipun mereka adalah tim Sultan. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para Sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para Sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke guys, tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita lihat kembali highlight pertandingan antara Red United Forever versus Chelsea di leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini. Penjagaan umpan pada Al-Fatih cukup tenang, ada Joao Felix di sana. Felix, oh sayang sekali. Kim Fener melakukan pelanggaran yang cukup keras kali ini, mengambil bola, ancang-ancang. Mundur 2 langkah, tendang langsung dan gol. Tinggal lebih dulu, kali ini tendangan sudut, Joao Felix, umpan kepada siapa? Tanduk saja dan gol. Kante berhasil, serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Oh sayang sekali, John Terry, kapten Chelsea mengalami cedera. Dilakukan oleh Red United Forever, cukup tenang, berbahaya, melebar ke sebelah kiri, umpan crossing, bagus sekali, tanduk saja, masih bisa ditangkap dengan tendangan sudut, ancang-ancang, Joao Felix, umpan pada siapa maksud dituju, tanduk saja dan gol. Kylian Mbappe andalan kita di pertandingan kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh Red United Forever, pemirsa. Kali ini serangan balik dilakukan, umpan terobosan yang luar biasa, tidak ada pemain bertahan di sana, dua pemain ketinggalan, pemirsa. Berbahaya sekali, Rowski, sayang sekali Rowski mencetak satu offside. Ayolah, waduh, iya, onside, kampret. Umpan panjang di babak pertama ini, pemirsa, berbahaya sekali. Ada Rowski berbahaya sekali, Rowski, dan gol kembali untuk Red United Forever, dan mereka berhasil memperkecil ketertinggalan Red United Forever. Kali ini Mbappe, gol, sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti, masuk bersarang ke gawang. Cukup baik, kali ini tendangan sudut, ada Kusniar di sana, bagus sekali, tanduk saja dan gol. Sayang sekali, sayang seribu sayang mereka berhasil. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa, Chelsea berhasil mengalahkan tuan rumah Red United Forever dengan skor tipis 4-3. Oke guys, jadi itu adalah highlight pertandingan antara Red United Forever versus Chelsea di leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini, di mana Chelsea berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 4-3. Jelas itu adalah pertandingan yang sangat menarik, karena sebelumnya Chelsea sempat unggul lebih dulu 3-0 di babak pertama, tapi sayang sekali Red United Forever mereka memiliki mental baja dan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 di babak pertama, pemirsa. Dan selanjutnya Chelsea kembali mencetak gol menjadi 4-2, dan lagi-lagi Red United Forever berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4, dan skor pun berakhir dan dimenangkan oleh tim tamu yaitu Chelsea. Dan untuk
lolos ke babak final Liga Champions musim ini, Red United Forever harus bisa mengalahkan Chelsea dengan skor minimal 2-0. Sedangkan Chelsea hanya butuh hasil imbang 0-0 untuk bisa lolos ke babak final. Jelas ini adalah pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan ingin lolos ke babak final Liga Champions karena Chelsea sudah lama sekali tidak meraih trofi si kuping besar. Ini adalah trofi yang mungkin bisa didapatkan oleh Chelsea sejak 5 musim terakhir, pemirsa. Jelas ini adalah pertandingan yang sangat menarik sekali dan kita berusaha untuk bisa mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Dan kedua kesebelasan saat ini memang berambisi untuk bisa lolos ke final, dan kali ini kita akan coba memberikan yang terbaik. Kita akan berusaha keras untuk bisa lolos ke babak final, dan kali ini kita harus memberikan moral, kondisi pemain yang bugar, kemudian bonus latihan juga sudah maksimal untuk persiapan di pertandingan kali ini, pemirsa. Karena jika kita kalah, otomatis kita hanya bisa meraih 2 gelar juara saja, yaitu Trophy Cup yang baru saja kita dapatkan di beberapa hari yang lalu. Kemudian kita juga sudah berhasil mengunci gelar juara Liga di musim ini. Tentu ini adalah pencapaian yang sangat menarik, tapi saat ini kita sangat butuh trofi si kuping besar karena sudah 5 musim terakhir Chelsea tidak pernah mendapatkan trofi si kuping besar, trofi Liga Champions, trofi yang sangat bergengsi di game top 11 ini, pemirsa. Oke, dan hari ini kita masih menerapkan formasi 3-4-3 Diamond, di mana ini adalah formasi yang berhasil mengalahkan Thomas Royal, tim asal Jerman, tim Sultan yang berhasil kita kalahkan di babak perempat final Liga Champions, dan kita berhasil mengalahkan tim kuat. Dan saat ini kita akan kembali menghadapi tim kuat asal Polandia dengan formasi 3-4-3 Diamond ini, pemirsa. Jelas ini adalah formasi yang cukup kuat antara menyerang dan juga bertahan, tapi memiliki banyak kelemahan di sektor pertahanan karena sering sekali formasi ini terkena serangan balik cepat oleh tim lawan. Apalagi kita tahu bahwa Rossi memiliki kecepatan, dia punya penyelesaian yang bagus, dia punya tembakan yang bagus, dan dia memiliki kreativitas di area tengah lapangan. Dan kita harus benar-benar mewaspadai Rossi di pertandingan kali ini. Karena di pertandingan sebelumnya Rossi berhasil mengemas 2 gol ke gawang tim kita, pemirsa. Jadi kita harus benar-benar hati-hati kali ini mewaspadai penyerang tangguh yang dimiliki oleh Red United Forever. Apalagi nanti Rossi akan didampingi oleh salah satu rekannya yang di pertandingan sebelumnya absen karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Salah satu pemain bintang yang dimiliki oleh Red United Forever akan bermain hari ini. Jadi pertandingan ini akan berlangsung sengit dan kita harus benar-benar mewaspadai skuad yang dimiliki oleh Red United Forever. Jangan sampai kita kalah agar kita bisa lolos ke babak semifinal, karena sudah sedikit lagi, sudah selangkah lagi kita bisa maju ke babak final dan ada harapan kita meraih gelar juara Liga Champions, pemirsa. Oke, dan seperti biasa sebelum pertandingan berlangsung kita harus memastikan kondisi pemain kita bugar, moral pemain juga mantap, dan saya juga harus memastikan beberapa pemain cadangan berada di performa terbaiknya. Jangan sampai kita memasukkan pemain-pemain yang kelelahan, jangan sampai kita memasukkan pemain yang tidak memiliki moral yang baik, karena itu akan sangat berbahaya di pertandingan yang sangat penting seperti ini, pemirsa. Karena kita tahu kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh pemain-pemain kita bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang lawan. Apalagi mereka memiliki penyerang yang tajam, mereka bisa memanfaatkan situasi bola mati untuk bisa mencetak gol ke gawang tim kita. Jadi jangan sampai itu terjadi di pertandingan yang sangat-sangat penting ini, pemirsa. Oke, dan kita lihat di sini pemain yang sebelumnya absen yaitu Jakub Niek. Dia memiliki performa yang luar biasa dari 5 pertandingan terakhir. Kualitas putunya saat ini di angka 138%. Dia adalah pemain yang memiliki 2 kalian khusus penyerang bayangan dan juga playmaker. Jadi penyerang ini adalah penyerang dan gelandang tengah yang luar biasa bagus. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan penyerang ini, jangan sampai dia bisa memporak-porandakan lini tengah pertahanan kita, dan jangan sampai dia dikasih tai kuda. Benar-benar asyuk. Oke guys, karena Joao Felix tidak akan bermain sejak menit awal, terpaksa kita harus menurunkan kembali Hakim Ziyech menjadi penendang sudut utama. Jadi strategi ini sudah saya terapkan ketika menghadapi MRFC di babak final Cup musim ini, di mana kita berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 7-0 tanpa balas, dan kita berhasil mengangkat trofi pertama yaitu Trophy Cup. Dan strategi ini kembali kita terapkan menghadapi Red United Forever di leg kedua babak semifinal, dan semoga saja dengan perubahan strategi ini kita berhasil mengalahkan mereka di leg kedua. Oke, dan sayang sekali pertandingan akan segera berlangsung antara Chelsea versus Red United Forever di leg kedua babak semifinal Liga Champions musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Chelsea memiliki kualitas mutu di angka 103,3%, sedangkan Red United Forever memiliki kualitas mutu di angka 112%, pemirsa. Ya, Red United Forever bisa sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan Chelsea karena mereka memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus dibandingkan Chelsea yang hanya mengandalkan beberapa pemain bintang saja di pertandingan kali ini, pemirsa.
Oke, dan kita perhatikan di sini bahwa Red United Forever masih menerapkan formasi 4-2-1-3, di mana formasi ini cukup bagus untuk menyerang dan juga bertahan. Dan kali ini manajer dari Red United itu Adam Kamian hadir di lapangan dengan dukungannya yaitu Jose Mourinho. Jadi untuk mendapatkan dukungan dari Jose Mourinho kita harus membuka sponsor spesial premium pemirsa. Kali ini serangan dilakukan oleh Chelsea. Serangan pertama masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Bialek di babak pertama tepatnya di menit ketiga. Skor masih 0-0 dan Chelsea masih unggul agregat 4-3 untuk bisa menyingkirkan Red United Forever. Sedangkan Red United Forever berusaha keras untuk bisa mengalahkan Chelsea minimal dengan skor 2-0 tanpa balas agar mereka lolos ke babak final. Jadi pertandingan ini akan berjalan sangat sengit sekali pemirsa. Kali ini kita lihat salah satu pemain Chelsea melakukan pelanggaran. Rossi ancang-ancang tendang langsung dan berbahaya sekali apa yang dilakukan oleh Rossi. Sayang sekali tendangannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Chelsea pemirsa. Seperti biasa, jadi kita akan terus memberikan bonus latihan menyerang di babak pertama dan kita lihat peningkatan performa dari pemain Red United Forever terlihat menghijau. Itu tandanya mereka bermain cukup bagus di awal babak pertama ini pemirsa. Kali ini serangan dilakukan kembali oleh Chelsea. Hakim Ziyech umpan kepada Al-Fati. Tidak ada pelanggaran. Kita lihat serangan dilakukan Al-Fati. Sayang sekali apa yang dilakukan Al-Fati. Tendangannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Red United Forever. Skor masih 0-0 di menit ke-11. Kita lihat serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini Chelsea kembali membangun serangan. Hakim Ziyech menerima bola umpan melebar ke sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior terjebak offside di menit ke-15. Kita lihat umpan yang sangat baik, satu langkah lebih ke depan dari Vinicius Junior membuat dia terjebak offside di menit ke-15 pemirsa. Gagal lagi apa yang dilakukan oleh Chelsea. Serangan-serangan Chelsea masih bisa digagalkan oleh pemain Red United Forever di babak pertama. Kali ini Kante umpan kepada Hakim Ziyech cukup tenang, umpan kepada Kylian Mbappe. Sayang sekali tackle bersih dari Stanek berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh Chelsea pemirsa. Oke pemirsa, menit 22 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Chelsea untuk sementara masih unggul agregat 4-3 atas Red United Forever. Kali ini Chelsea kembali membangun serangan, ada Depita di sana. Umpan terobosan masih bisa dipotong, menghasilkan serangan balik cepat untuk Red United Forever. Tidak terkawal mulai sekali. Sendiri dari sana. Bagus sekali belok. Wah, boleh sekali. Untung saja Terry menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh Red United Forever. Mereka membuang-buang peluang yang sudah ada di depan mata pemirsa. Saya rasa manajer dari Red United Forever banting HP lihat kejadian tersebut pemirsa. Waduh, kali ini serangan balik tercipta kembali. Depita sendirian. Untung saja serangan balasan ditahan oleh Depita yang bermain sangat luar biasa di posisi back sayap kanan, tapi dia mendapatkan satu kartu kuning kan. Ini menjadi berbahaya karena jika dia mendapatkan satu kartu kuning lagi otomatis dia akan diganjar kartu merah karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Jadi kita harus hati-hati melihat Depita di pertandingan kali ini. Depita mencoba membayang-bayang. Depita berbahaya sekali, nyaris saja dan kita lihat justru kebobolan pemirsa. Ajib. Waduh. Skor 1-0 untuk keunggulan dari tim tamu Red United Forever. Mereka berhasil mencetak satu gol ke gawang Chelsea dan membuat agregat menjadi 4-4. Mereka hanya butuh satu gol lagi untuk bisa mengalahkan Chelsea dari babak semifinal Liga Champions musim ini. Ada Joao Pedro kali ini melebar ke sebelah kanan, ada Hakim Ziyech cukup tenang, umpan ke belakang, ada Al-Fati di sana. Ke tengah ada Chilwell. Chilwell dasar biawak. Maksudnya ngapain? Udah dikasih minta terus bertahan, tetap majukan kampret. Oke, kali ini kita akan coba untuk tidak gigih menyerang. Kita akan menyerang saja, jangan gigih-gigihan lah. Bacot, kita nyerang coba lewat tengah dengan gaya umpan panjang berbahaya sekali. Nyaris saja kita lihat tembakan Legioka meleset tipis. Tandukan yang tidak cukup bagus dari Legioka. Bola masih keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini pemirsa. Tekanan kita juga ubah ke rendah, kemudian tackle kembali ke mudah. Oke, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Red United Forever yang sudah kembali menemukan performa terbaiknya. Nyaris saja kita lihat tendangan yang sangat keras dilakukan oleh penyerang Red United Forever. Nyaris saja tendangan yang sangat-sangat keras dilakukan oleh penyerang dari Red United Forever pemirsa. Kali ini Joao Pedro umpan ke kanan, ada Hakim Ziyech di sana cukup tenang. Kylian Mbappe coba melihat penjagaan bagus sekali, umpan ke tengah, tendang langsung dan Joao Pedro tidak merepotkan penjaga gawang sama sekali. Tendangannya tidak cukup keras dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Red United Forever. Kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea tapi masih belum membuahkan hasil karena penyelesaian yang tidak cukup baik. Sebenarnya ada beberapa peluang yang diberikan kepada pemain-pemain Chelsea tapi tidak dimaksimalkan dengan sempurna pemirsa. Nyaris saja Korjim kita lihat terjebak offside. Ya jelas jauh sekali, kita lihat jauh sekali dari Ben Chilwell. Ya jelas sebuah offside dan bagus sekali terjebak offside, tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Red United Forever. Kita hanya butuh menahan
skor ini. Jangan sampai kita kebobolan lagi. Kalau kita bisa mencetak gol, gawang mereka itu akan jauh lebih bagus pemirsa. Paruh waktu. Sekarang kita tertinggal 1-0, agregat menjadi 4-4 dan ini menjadi tidak aman lagi pemirsa. Karena jika mereka berhasil mengemas 1 gol lagi dengan kemenangan 2-0, itu berarti mereka yang akan lolos ke babak final Liga Champions musim ini. Dan jangan sampai terjadi. Kali ini kita akan memasukkan Andri untuk menggantikan Depita di babak kedua. Karena ketika kita memasukkan Andri, kita berhasil mengalahkan lawan sesulit apapun pemirsa. Jadi dia adalah pemain yang sangat krusial meskipun dia tidak bermain di posisi terbaiknya, tapi dia selalu memberikan yang terbaik untuk tim kita. Jadi, berbahaya sekali. Tendang langsung dan nyaris saja bola berhasil diamankan oleh Franco. Tidak cukup keras dan tepat di pelukan penjaga gawang Red United Forever. Chelsea berusaha keras untuk bisa mencetak gol untuk bisa menyamakan kedudukan ke gawang Red United Forever. Kali ini Chelsea kembali membangun serangan. Kante umpan ke tengah, ada Joao Pedro di sana menerima bola cukup tenang. Ada Alpati di sana. Alpati melebar ke sebelah kanan. Cukup tenang umpan crossing. Alpati gol. Tahir Alpati berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 1-1 dan agregat menjadi 5-4 untuk keunggulan Chelsea pemirsa. Kali ini Red United Forever harus mengemas 2 gol lagi untuk bisa menyingkirkan Chelsea di babak semifinal Liga Champions musim ini pemirsa. Kali ini berbahaya sekali. Tendang langsung, nyaris saja kita lihat tendangan yang sangat keras dilakukan oleh pemain Chelsea, tapi masih bisa diblok dengan sangat luar biasa oleh penjaga gawang dari Red United Forever. Aduh. Minum dulu guys. Berbahaya sekali di sini. Masih. Nyaris saja tendangan yang luar biasa dilakukan oleh penyerang dari Red United Forever. Tendangannya masih bisa ditangkap dengan baik oleh Peter Cech, penjaga gawang Chelsea yang bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini pemirsa. Peningkatan performa kembali terlihat dari pemain Chelsea setelah kita mengganti strategi di babak kedua tadi pemirsa. Ya, sedangkan kita lihat performa dari pemain-pemain Red United juga cukup bagus, makanya itu kita sulit sekali untuk bisa menerobos lini pertahanan mereka pemirsa. Kali ini serangan kembali dipotong dan menghasilkan serangan break cepat untuk Red United Forever. Berbahaya, Roski, umpan pada Nick di sana. Hati-hati, Roski, bagus sekali. Ada Kuas di sana, Kuas, sendiri sana. Nyaris saja lagi-lagi Peter Cech berhasil menyelamatkan gawangnya dengan sangat-sangat luar biasa. Tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh pemain Red United Forever masih bisa ditepis dengan luar biasa. Oke pemirsa, kali ini kita akan coba menyerang dari sisi sebelah kiri karena kita lihat tadi ada pemain yang lemah di sisi sebelah kanan pertahanan dari Red United Forever dan kita harus bisa memanfaatkan peluang ini pemirsa. Kali ini serangan berhasil dipotong oleh Ben Chilwell. Menit 70 skor masih 1-1. Chelsea unggul agregat tim 4. Red United Forever harus mengemas 2 gol lagi untuk bisa menyingkirkan tim kita pemirsa, sedangkan Chelsea butuh hasil seri saja. Kali ini Chelsea kembali membangun serangan. Pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Nix. Pelanggaran yang cukup keras. Nix sendiri adalah pemain yang cukup kasar. Kali ini Kylian Mbappe ancang-ancang mundur 2 langkah, tendang langsung dan nyaris saja tendangan yang sangat keras dilakukan oleh Kylian Mbappe. Sayang sekali penjaga gawang dari Red United Forever pemain sangat luar biasa pemirsa. Skor masih 1-1, kedua kesebelasan masih berusaha keras untuk bisa mencetak gol ke gawang lawannya dan kita terus berusaha untuk bisa menekan ini pertahanan dari Red United Forever. Kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Red United. Cukup tenang, umpan ke tengah, bagus sekali. Roski masih bisa dipotong menghasilkan serangan baik cepat untuk Chelsea kali ini pemirsa. Ada Christian Pulisic, umpan ke tengah, ada Joao Pedro di sana, Felix umpan melebar, Vinicius Junior, gol! Luar biasa perubahan strategi yang saya lakukan di babak kedua berhasil membuahkan 2 gol lagi pemirsa untuk bisa menyingkirkan Red United Forever di babak semifinal Liga Champions musim ini. Luar biasa. Cukup tenang hari ini kita pemirsa karena sekarang selisihnya sudah sedikit melebar dan mereka butuh 3 gol lagi untuk bisa menyingkirkan tim kita pemirsa. Sangat-sangat bagus sekali apa yang kita lakukan dan kita lihat Shevska melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap Joao Pedro di area tengah pemirsa. Kali ini Mbappe ancang-ancang, mudah-mudahan gol kembali. Ancang-ancang Mbappe. Tembakan Mbappe melenceng dari sasaran, bola masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Red United Forever di babak kedua. Menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Chelsea berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1 atas tim tamu Red United Forever pemirsa. Pertandingan yang sangat luar biasa. Saya tidak percaya bahwa kita berhasil mengalahkan mereka pemirsa. Red United Forever sempat unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol dari si Korzim di menit 31 hingga akhirnya Alpati berhasil menyamakan kedudukan di menit 51 dan Vinicius Junior berhasil mengunci kemenangan di menit 80 lewat assist dari Joao Felix. Ya, kerjasama yang luar biasa dilakukan oleh pemain Chelsea
di babak kedua kita berhasil menyingkirkan mereka dan kita lolos ke babak final Liga Champions. Dan ada sedikit sekali harapan untuk bisa meraih trofi si kuping besar, karena lawan yang akan kita hadapi nanti di babak final sangat sulit sekali. Ada Sonic yang memiliki kualitas mutu yang sangat luar biasa, dan ya, mereka adalah pemain sultan semua pemirsa. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan kita harus berusaha keras untuk bisa menyingkirkan mereka di babak final nanti. Oke, jika kita perhatikan di sini untuk penguasaan bola sendiri, Chelsea unggul 60 berbanding 40%, sedangkan dari total tembakan Chelsea melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 18 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Sedangkan Red United Forever melakukan 10 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Dan untuk efisiensi tembakan sendiri 40 berbanding 20%. Kita perhatikan di sini bahwa Red United Forever lebih unggul di area tengah dengan menyerang 52% dari area tengah, sedangkan Chelsea melakukan serangan lebih banyak dari area sisi sebelah kanan sebanyak 49%. Kedua tim mendapatkan masing-masing 1 kartu kuning untuk Chelsea dan 2 kartu kuning untuk Red United Forever, di mana mereka bermain sangat keras sekali di pertandingan kali ini. Kita lihat untuk umpan sempurna Chelsea unggul 77 banding 74, sedangkan untuk tackle Red United Forever lebih banyak melakukan tackle dengan 19 tackle, 14 pelanggaran, sedangkan Chelsea melakukan 17 tackle, 9 pelanggaran, sedangkan 7 banding 6. Dan kita lihat di sini untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Hakim Ziyech yang bermain sangat luar biasa sekali di sisi sebelah kanan. Dia adalah penyerang serta gelandang yang luar biasa untuk Chelsea di beberapa musim terakhir pemirsa. Ya, kita perhatikan di sini bahwa pemain pengganti dari Chelsea juga bermain sangat bagus, yaitu Joao Felix yang memberikan 1 assist untuk Vinicius Junior di babak kedua, dan dia berhasil memenangkan pertandingan ini berkat Joao Felix yang masuk di babak kedua dengan kondisi yang bugar. Ini membuat pertandingan menjadi berbeda pemirsa. Itu yang saya lakukan di final Cup musim ini, di mana kita berhasil mengalahkan FC Emrah dengan skor telak 7-0 tanpa balas. Dan kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya pemain-pemain dari Red United Forever bermain cukup bagus, tapi sayang sekali Nix yang dipercaya untuk bisa mengawal di tengah dari Red United Forever tidak bermain maksimal, dan dia mendapatkan 1 kartu kuning karena tidak bisa menandingi Kante di area tengah, di mana Kante adalah pemain yang luar biasa pemirsa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bung Dias, Joenul Mustafa, Gone Fresh, dan ini namanya nggak tahu teksnya Jepang gitu. Kemudian Bintang Komet, Dapa Yoga, William RMS, Jajang Nurjaman, Mr. Ray, Coach Fadila ST, selanjutnya ada juga Warisman, Mr. Jack Aupa, lalu Kurniawan DJ, Rival Setiawan 28, kemudian yang terakhir Ardika Yuson Pratama. Terima kasih untuk para manajer yang luar biasa yang mendukung tim saya di pertandingan yang sangat-sangat penting ini pemirsa. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor yang sangat bagus sekali, yaitu 2-1 untuk keunggulan tuan rumah Chelsea, dan kita berhasil lolos ke babak final Liga Champions musim ini. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini, semoga teman-teman yang lolos ke final, semoga teman-teman juara, dan buat teman-teman yang gagal tetap semangat, semoga musim depan teman-teman juara. Oke guys, jadi tidak pernah disangka bahwa tim saya akan lolos ke babak final Liga Champions musim ini setelah berhasil mengalahkan Thomas Royal di babak perempat final. Mereka adalah tim yang sangat sulit sekali. Kemudian tidak disangka juga kita berhasil mengalahkan Red United Forever, di mana mereka juga adalah tim sultan asal Polandia, dan kita berhasil mengalahkan mereka 2 leg. Di pertama kita berhasil menang dengan skor 4-3, kemudian di leg kedua kita berhasil mengalahkan Red United Forever dengan skor tipis 2-1 di kandang kita sendiri, dan kita berhasil lolos ke babak final. Dan kita masih belum tahu lawan yang akan kita hadapi itu siapa, antara Diriangan FC atau Sonic FC. Tapi di sini Sonic FC unggul 2-1 atas Diriangan, tapi mereka memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus daripada tim kita. Jadi saya harap Diriangan FC yang bisa lolos ke babak final. Ya, saya bukannya takut apa gimana. Ya, saya takut. Karena Sonic FC memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan kita share lagi di babak final nanti pemirsa. Nanti teman-teman bisa geleng-geleng kepala bagaimana besarnya kesebelasan yang dimiliki oleh Sonic FC di babak final nanti. Jadi saya harap kita berhasil mengalahkan mereka meskipun sangat mustahil, tapi jangan pernah menyerah begitu saja karena kita masih belum tahu pertandingannya berlangsung seperti apa. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.